Pemirsa, warga Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Tambun Selatan, Bekasi digegerkan dengan temuan 2 boks kontainer berisi jasad mutilasi. Terbongkarnya kasus ini bermula saat tim Resmob Polda Metro Jaya melacak keberadaan orang hilang. Seperti apa detik-detik penemuan 2 boks kontainer berisi korban mutilasi ini? Berikut liputannya. Awalnya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang ada seorang laki-laki yang hilang. Ternyata di sana ada jenazah dalam 2 kontainer. Orang? Ya orangnya. Biasanya mutilasi itu dibuat oleh orang yang pembunuhnya tidak terencana. Deretan rumah kontrakan ini terletak di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jumlahnya ada 6 petak rumah kontrakan. Namun ada yang aneh, di rumah kontrakan bernomor 6 ini tampak dipasangi garis polisi. Ada apakah di rumah kontrakan bernomor 6 ini? Beginilah suasana saat anggota Resmob Polda Metro Jaya dengan disaksikan warga menggeledah rumah kontrakan di kawasan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Di ruang depan ditemukan 1 koper berwarna hitam. Saat melewati ruangan tengah, sejumlah kertas berserakan dan tampak 2 tas gemblong. Namun saat memeriksa kamar mandi, anggota Resmob Polda Metro Jaya dibuat penasaran dengan keberadaan 2 boks kontainer yang bertumpuk dan dilakban seadanya. Setelah dicek, ternyata isi boks kontainer tersebut berisi jasad manusia yang termutilasi. Saat dibuka, tampak potongan kepala manusia. Diduga kuat, jasad termutilasi ini berjenis kelamin perempuan. Hal ini berdasarkan masih ditemukannya rambut panjang di dalam boks kontainer. Temuan ini langsung membuat kaget warga sekitar. Ya orangnya. Kita awalnya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang ada seorang laki-laki yang hilang. Kemudian kami menurunkan tim Resmob untuk menyelidiki keberadaan daripada pria ini. Nah, kemudian kita temukan informasi bahwa yang bersangkutan ada di kos-kosan ya, di Tambun ya, Bekasi. Nah, pada saat kita cari di lokasi itu, kita mengajak pemilik kos ke dalam, ternyata kita di dalam menemukan suatu hal yang sangat mengejutkan buat kami tim penyelidik ya. Ternyata di sana ada jenazah dalam 2 kontainer. Diduga kuat, jasad termutilasi ini sudah lama disimpan di kontrakan. Karenanya kami melaksanakan olah TKP bersama tim Inafis. Kita temukan beberapa identitas yang diduga korban. Kemudian juga kami undang laboratorium forensik untuk olah TKP ulang. Nah, kemudian kami bersama Kabidokes ya, berkoordinasi dengan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati dan langsung diadakan pemeriksaan ataupun otopsi terhadap jenazah ini yang diduga ini memang sudah cukup lama
ada di kos-kosan tersebut. Usai penemuan potongan tubuh mutilasi, sejumlah anggota Inafis Polda Metro Jaya melakukan olah TKP di rumah peta kontrakan bernomor 6 ini. Olah TKP ini berlangsung selama 2 jam. Polisi tampak membawa sejumlah barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 kantung kertas. Sang pemilik kontrakan, Alexander, mengatakan sosok yang menyewa rumah tersebut dikenal sebagai pribadi yang tertutup. Selain itu, sang penyewa kontrakan juga jarang menempati rumah tersebut. Sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu, nggak pernah ketemu malah. Tapi di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah nggak aktif sejak apa Pak? Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Nah sejak itu udah dihubungan udah nggak ada. Sampai sekarang juga. Lantas, siapakah korban mutilasi ini? Dan siapakah pelaku biadab mutilasi ini? Awalnya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang ada seorang laki-laki yang hilang. Ternyata di sana ada jenazah dalam 2 kontainer. Orang? Ya omnya. Biasanya mutilasi itu dibuat oleh orang yang pembunuhnya tidak terencana. Penemuan jasad korban mutilasi menggemparkan warga Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Tim menyingkap tabir TV One sempat menemui Sumintra Caman, ketua rukun tetangga yang membuka pertama kali kantong kresek jasad korban mutilasi. Ia memberikan kesaksiannya. Saya diminta sama tim Resmob untuk membuka peti itu yang dalamnya. Sebelumnya kan saya nggak tahu nih apa isinya kan gitu. Ternyata setelah saya buka isinya di dalam itu satu ya, di dalam peti plastik polybag hitam itu ada 3 lapis, dan di lapisan yang ketiga ternyata isinya bahasanya songgok daging gitu ya, yang saya nggak paham. Dan terpegang sama saya ini ada rambut. Siapakah korban mutilasi ini? Korban mutilasi ini adalah Angela Hindriati, seorang wanita berusia sekitar 54 tahun. Angela dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak tahun 2019. Diduga kuat, Angela dibunuh pelaku dan dimutilasi pada tahun 2021. Lantas, siapakah pelaku mutilasi Angela? Pelakunya adalah M. Eki Listianto, pria berusia 34 tahun, merupakan karyawan swasta dan bertempat tinggal di Denaya Margahayu Residence, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Diduga kuat, antara Eki Listianto dan Angela menjalin hubungan cinta terlarang. Angela Hindriati merupakan mantan karyawan di salah satu supermarket yang terletak di kawasan Jakarta Selatan. Berdasarkan dokumen yang diterima tim menyingkap tabir dari sumber di kepolisian, Angela mengundurkan diri pada 28 Juni 2019. Setelah mengundurkan diri, tiba-tiba saja Angela menghilang bak di telan bumi hingga ditemukan sudah termutilasi. Bagaimana ceritanya kasus mutilasi Angela bisa terbongkar?
Berawal dari laporan orang hilang ke Polsek Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dalam surat keterangan orang meninggalkan rumah yang diterima tim menyingkap tabir, laporan itu dibuat seorang wanita atas nama Elizar Zahra Putri Bantara. Ia melaporkan kehilangan suaminya atas nama M. Eki Listianto pada Jumat 22 Desember 2022 sekitar jam 9 pagi. Pada tanggal 24 Desember 2022, itu datang seorang ibu-ibu atas nama Putri melaporkan suaminya sudah 1 hari tidak pulang. Yaitu pada tanggal 23 Desember meninggalkan rumah sekitar pukul 09.00 sampai dengan laporan pada pukul 15.00 suaminya yang dicari tidak pulang. Menurut keterangan dari Ibu Putri bahwa suaminya pergi akan menarik uang di Bank Mandiri. Menurut informasi dari Ibu Putri, terakhir kali suaminya pergi adalah menggunakan Grab. Makanya kami dengan Bu Putri mengecek ke kantor Grab yang ada di Bekasi dan kami lakukan pengecekan di sana. Namun akun dari suaminya ini sudah dihapus oleh yang bersangkutan sehingga kami tidak mendapatkan akun tersebut. Disarankan oleh Grab kita harus membuat surat tertulis untuk meminta nanti pengecekan di akun tersebut. Hilangnya Eki Listianto sempat dimasukkan ke salah satu media oleh keluarganya. Dari berita inilah Subdit Resmob Polda Metro Jaya bergerak melakukan pencarian. Hingga akhirnya lokasi persembunyian Eki Listianto ditemukan beserta tubuh Angela yang sudah dimutilasi menjadi 7 bagian. Di rumah kontrakan inilah Eki Listianto membunuh Angela Hindriati. Korban dihabisi dengan cara dicekik. Baru 2 minggu kemudian jasad Angela dimutilasi. Warga sekitar mengenal sosok Eki Listianto sebagai pribadi yang jarang bergaul. Sehariannya ya terus saya nggak tahu karena memang orangnya kesana tertutup. Jadi jangankan saya yang di sini, tetangga sebelahnya pun Pak Fajar sama sekali belum pernah tegur sapa. Dan bagaimana Eki Listianto bisa tertangkap? 11 atau jam setengah 12-an lah itu dia pulang dengan mengendarai mobil Mazda CX-5 warna putih, tapi di dalam juga ada cewek juga. Posisinya dia mundur di depan situ. Kita lagi ngobrol di sini, saya, Pak RT Alfian, pemilik kontrakan Pak Alexander, polisian, Pak RW. RT nanya, itu mobil siapa bang? Nah nggak tahu, saya nggak kenal, itu baru. Jangan dia nih, gitu kan. Coba tolong stop. Saya teriak ke teman saya itu yang namanya Nosan di depan. Mau di stop, dia malah tancap gas. Wah, saya bilang kejar kan tuh. Nah, ada 4 motor lah, temen sama Pak RW, Pak RT, berikut anggota Resmob juga ikut. Dan di tengah jalan dapat lah. Begitu di stop, suruh buka kaca sama PMJ, dilihat benar bahwa dialah si Eki. Angela benar-benar bernasib malang. Musibah sepertinya datang silih berganti. Sebelum menjadi korban mutilasi Eki Listianto, anak Angela ditemukan tewas jatuh dari lantai 33 apartemen di kawasan Rasuna Said. Awalnya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang ada seorang laki-laki yang hilang. Ternyata di sana ada jenazah dalam 2 kontainer. Orang? Ya orangnya. Biasanya mutilasi itu dibuat oleh orang yang pembunuhnya tidak terencana. Angela Hindriati terus ditimpa kemalangan. Tahun 2018, ia terpaksa harus rela kehilangan buah hati satu-satunya karena ditemukan tewas terjatuh dari lantai 33 apartemen di kawasan Rasuna Said. Ana Leksita Leia Loha, putri Angela yang saat kejadian berusia 15 tahun mengalami depresi akibat ujian sekolah. Ana Leksita ditemukan tidak bernyawa di taman bermain apartemen. Pada Jumat 6 Januari 2023,
Polda Metro Jaya melaksanakan pembongkaran makam Ana Leksita Leialoha, anak Angela. Ekshumasi dilakukan untuk mencari kecocokan DNA. Setelah dicocokkan, terdapat kesamaan DNA mayat mutilasi yang ditemukan dalam box kontainer di Bekasi dengan DNA Ana Leksita. Berdasarkan pengakuan tersangka mutilasi Eki Listianto kepada penyidik Resmob Polda Metro Jaya, pembunuhan terhadap Angela dilakukan karena korban mendesak untuk segera dinikahi. Desakan itu disertai dengan ancaman melaporkan ke istri dan keluarga pelaku jika permintaannya tidak segera dipenuhi. Dan inilah pandangan psikolog Irma Rosalinda terkait kondisi psikologi ketika didesak untuk menuruti permintaan seseorang. Orang yang berdua ini melakukan hubungan, ya bisa saja akhirnya komitmennya dia nikah siri diam-diam, ya kan? Gimana? Atau dia bisa saja karena dia masih jaga komitmen, dia memutuskan hubungan tersebut, gitu ya, meninggalkan perempuan itu. Tapi banyak kasus juga yang karena keadaan panik gitu ya, apalagi kadang-kadang kalau ngomong udah hamil lah seperti itu ya, salah satu cara yang paling gampang adalah menghilangkan si korban nih. Dan apa yang menyebabkan seseorang bisa melakukan mutilasi? Kasus mutilasi itu saya pikir tipe prianya seperti itu gitu loh. Ketika si korban ini sudah menuntut untuk dinikahi, kan dia panik nih. Dia komitmennya masih mau dijaga nih sama pasangannya kan. Tapi meskipun dia sudah kehilangan hasrat. Nah, ketika itu mungkin terjadilah pertengkaran dan sebagainya. Kalau analisa saya seperti itu ya. Dan entah bagaimana, mungkin tercekek atau terdorong, meninggal nih si korban. Nah, ketika si korban meninggal, timbullah perasaan panik kan, Pak. Nah, ketika dia panik, biasanya mutilasi itu dibuat oleh orang yang pembunuhnya tidak terencana. Eki Listianto, pelaku mutilasi Angela, merupakan pria berusia 34 tahun yang sudah berkeluarga. Begini pandangan Irma Rosalinda terkait hubungan gelap Eki Listianto dengan Angela Hindriati. Cinta itu ada 3 komponen utama. Ibaratnya disebutnya segitiga cinta gitu ya. Ada yang namanya passion atau hasrat. Di situ mungkin ada komponen seksualitas, birahi gitu ya. Ada yang namanya intimasi atau kehangatan, kedekatan, teman curhat gitulah ya, emosional. Dan ada yang namanya komponen komitmen. Berarti komitmen itu berkaitan dengan ya komitmen ya, tidak berpisah atau tidak melihat orang lain lah, intinya komitmen gitu. Sekali lagi dibuktikan dari kasus mutilasi Angela, serapat-rapatnya aksi kejahatan disembunyikan akhirnya terbongkar juga. Sepintar-pintarnya bangkai disembunyikan akhirnya tercium juga.